Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah kita masing-masing. Kami mengucapkan selamat pagi dan kita akan menyimak warta jemaat hari ini, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Asmara Lihati, organis yang seharusnya biasa digantikan oleh Ibu Yedis dan Saudara Rio. Kemudian kolektor dilayani nanti oleh Ibu Nunulia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni. Dan kita tadi sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 31 Januari 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta John Lee Jodin, liturgis Bapak Andi Trio Prasojo, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Nunulia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni, penyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani. Baik kita yang melayani minggu ini juga persiapan untuk yang melayani minggu depan. Kemudian berita pernikahan akan ditubuhkan dalam pernikahan atas nama Stephen Wijaya dan Novi Koridama pada tanggal 6 Februari 2021. Kita dukung dalam doa supaya segala persiapan dan acara boleh berjalan dengan baik. Kemudian juga himbauan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan kita semua, terlebih di lingkungan kita masing-masing, agar kita dapat menjaga keluarga kita dan segala aktivitas yang boleh kita lakukan di luar rumah, agar kita tidak lupa mempergunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, tidak lupa mencuci tangan, dan kalau bisa mengurangi aktivitas di luar rumah agar kita bisa mencegah atau menghindari COVID-19. Dan apabila kita terpapar COVID-19, jangan lupa kita menginformasikan kepada tetangga atau aparat RT ataupun aparat desa agar ada tindakan dari aparat terkait terhadap apa yang kita alami. Dan mohon juga informasi kepada gereja agar kita juga bisa membantu dalam lingkungan doa, terlebih kita juga bisa mengatur jadwal ibadahnya, tidak untuk mengikuti ibadah tatap muka terlebih dahulu. Dan terkait hal ini juga kami menghimbau kepada jemaat sekalian, di gereja kita ada tali kasih dana sosial. Ini sangat penting dari kita untuk kita. Dana sosial ini iuran kita per minggu 2.000 per kepala, dan ini dikumpulkan kepada seksi sosial dan ini sudah berjalan selama ini dan cukup baik. Semua jemaat kita yang sakit, yang perlu bantuan kita sudah bantu. Namun walaupun tidak besar, tapi paling tidak ini bisa mengurangi beban dari jemaat yang sedang mengalami musibah atau masalah. Untuk itu kami menutup pintu hati jemaat sekalian untuk agar tidak lupa yang bagi yang sudah mendaftar membayar iuran dana sosialnya, yang belum agar kita juga mendaftar, agar kita juga bisa berpartisipasi. Karena apa? Bantuan ini tidak bisa kita berikan langsung kepada mungkin yang membutuhkan, tetapi melalui seksi sosial dana ini dihimpun dan dikelola dengan baik, dan bagi yang membutuhkan ini akan disalurkan. Jadi ini sangat berguna sekali. Jadi kami sangat mohon kesadaran kita semua. Dan selama ini kalaupun yang tidak ikut dana sosial tetap kita berikan kalau memang dia benar anggota gereja. Tapi kami berharap ketika kita sudah merasakan bantuan dari dana sosial ini dari jemaat untuk jemaat, kita juga mengharapkan kesadaran agar kita tidak hanya bisa menerima, tapi juga ikut membantu kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang membutuhkan. Begitu kami mengutuk sekali lagi bagi yang belum mendaftar dana sosial, agar kita bisa mendaftar, agar kita bisa berpartisipasi bahu-membahu dengan jemaat yang lain. Kemudian berita persembahan minggu lalu tanggal 17 Januari bisa kita lihat di sana, kantong 1 dan 2 untuk operasional gereja dan kantong ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Kita juga ucapan syukur, mengucapkan terima kasih atas ucapan syukur dari jemaat sekalian. Apabila ada kesalahan penulisan nama dan nominal rupiah yang dipersembahkan, mohon koreksi kepada kami. Demikian Bapak Ibu sekalian warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat berbakti.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibadah akan segera kita mulai, kita masuk ke dalam saat teduh. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Amsal 4 ayat 11. Kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kidungkan satu pujian dari buku KPPK nomor 36 ayat 1 sampai dengan 3. Baik berkat kesehatan, berkat keselamatan, dan juga berkat-berkat lainnya yang kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa, kami naikkan doa kami untuk semua jemaat-Mu di gereja ini. Begitu juga jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing mengikuti live streaming, atau yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan tetap beri kekuatan dan kesembuhan.
Curahkan berkat-Mu pada kami anak-anak-Mu. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami naikkan doa untuk Bapak Gembala kami di gereja ini, untuk Bapak Presiden kami, juga semua jajaran pemimpin pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Begitu juga pemimpin atau pemilik perusahaan di mana tempat kami bekerja. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan melindungi serta memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang menggeluti usaha yang mereka jalani, dan juga bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah pengharapan serta pengasihan Tuhan selalu menyertai setiap usaha yang dijalani anak-anak-Mu. Apapun usaha mereka, Tuhan senantiasa hadir menyertai usaha-usaha mereka. Kami naikkan doa untuk negara kami tercinta ini ya Bapa. Biarlah negara kami Indonesia ini selalu dalam lindungan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketentraman dan keharmonisan di masyarakat tetap dalam kuasa pengasihan Tuhan. Terlebih saat ini banyak terjadi bencana alam yang banyak memakan korban. Kami berseru kepadamu ya Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Biarlah semua berlalu dari kehidupan kami anak-anak. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yudas. Urapi beliau Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kepada kami itu semua adalah kebenaran firman-Mu. Begitu juga untuk kami jemaat-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu untuk tuntunan di kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Begitu banyak pengharapan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan mengerti akan segala pergumulan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kidungkan satu pujian dari KPPK nomor 66 ayat 1 sampai dengan 3.
Alkitab yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalanlah keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan hormat diberi.
Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama dari 1 Petrus pasal yang kelima. Sebelum kita merenungkan ini, ada sedikit pengumuman ya. Tadi udah diumumkan bahwa tanggal 6 Februari itu anak Pak Jack mau nikah, ya jelas pemberkatan nikahnya di sini itu mungkin biasanya kan teman-teman diundang, yang mungkin nanti yang tidak diundang mohon maaf ya, karena memang sangat terbatas, karena Pak Jack juga banyak keluarganya yang tidak seiman, nanti juga ada yang datang tetapi juga terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti yang dapat undangan dari keluarga Pak Jack di Surya Kencana ya, itu aturannya kemarin juga kita udah bicara dengan Pak Jack, yang ngatur itu nanti Surya Kencana. Kalau kita datang nanti ya mungkin nulis nama kita ya, masukkan apa di situ yang udah disiapkan. Langsung begitu masuk nanti langsung dikasih nasi kotak, langsung keluar ya. Jadi masuk lewat pintu biasa depan, kalau kita nanti keluar lewat samping. Itu terserah mau dimakan di kebun situ, di mobil atau dibawa pulang, itu silahkan ya. Jadi tidak ada di sana nanti yang diperbolehkan mendekati pengantin dan salaman ya, supaya ini walaupun Pak Jack nggak minta ke saya diumumkan, ini tolong umumkan, jangan sampai nanti kok jadi nganten sekali aja disalami, nggak boleh gitu ya. Ya karena situasi COVID sekarang ini itu memang seperti itu. Nanti dari Surya Kencana yang akan ngatur kalau di sana ya. Kalau di sini ya kita gereja yang akan mengaturnya. Jadi itu keluarga Pak Jack sebelumnya minta maaf ya. Jadi bukan berarti anaknya nggak boleh salami, silahkan salaman nanti kalau COVID ini udah berlalu ya, atau berapa bulan lagi atau setahun lagi nanti baru salaman selamat menikah atau apa ya. Nah mungkin di gereja sama nanti ya, di gereja mungkin juga kita nggak usah salaman sama nganten, tapi ada kemungkinan, saya bilang ada kemungkinannya nanti Pak Darwin akan ngatur. Kalau nanti mungkin pengantinnya di depan sini agak ini, yang teman-temannya mau foto mungkin masih bisa, tapi di depannya atau di kiri kanannya itu kalau di gereja ini. Tapi kalau di sana sama sekali ya. Jadi nanti kalau gedung itu hanya ya pengantin dan Pak Jack sekalian sama besannya sekalian, itu aja yang di podium ya. Jadi ini diumumkan lebih dulu supaya kita jangan ada yang salah prasangka ya, karena ini itu adalah permintaan dari Surya Kencana. Jadi aturan di sana itu yang minta bukan dari kita, itu nanti Surya Kencana yang mengaturnya ya. Jadi sekali lagi keluarga Pak Jack minta maaf karena sangat terbatas acara-acara yang akan nanti dilakukan di sana. Kita sekarang masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini dari bacaan 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu saya kasih satu tema, yaitu
titik lemah. Ya, titik lemah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada situasi tertentu atau keadaan tertentu dalam hidup ini yang lebih mempermudah, saya katakan ya, lebih mempermudah kita jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan ya, iman kita menjadi lemah, bisa juga gugur. Ada beberapa situasi keadaan yang seperti itu. Misalnya ya, harta, uang. Uang itu bisa menjadi satu kesempatan kita bisa jatuh. Banyak orang yang masuk penjara ya karena harta. Ya. Contoh lain adalah tahta. Ada orang yang tengkar dengan saudara, dengan sesamanya hanya karena jabatan, karena tahta, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa mengambil contoh yang lain. Silahkan nanti Bapak Ibu contoh lain yang membuat dan memberi kesempatan kita lebih mudah jatuh itu apa? Silahkan Bapak Ibu mulai berpikir untuk menemukannya. Nah, di dalam 1 Petrus ini yang kita baca tadi, tidak hanya situasi, tidak hanya keadaan yang mempermudah kita jatuh di dalam pencobaan maupun di dalam iman. Tetapi di dalam ayat 8 di sana disebutkan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Allah mengatakan tidak hanya keadaan yang bisa membuat kita jatuh, tapi iblis di sini disebutkan juga bisa membuat kita jatuh. Itulah sebabnya kalau kita lihat mulai ayat 1 dan seterusnya, di sana firman Allah memberi, ya, memberi apa? Memberi peringatan baik kepada, di sini disebutkan adalah penatua. Penatua itu presbiter, yaitu pengurus jemaat kalau sekarang, atau sintua atau apa. Ya. Penatua, kemudian juga gembala, dan juga kaum muda. Di situ disebutkan hati-hati terhadap iblis ini karena dia mampu untuk membuat kita jatuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita baca dengan teliti di sini, itu kita bisa menemukan alasan-alasan yang dibuat oleh iblis sebagai strateginya supaya kita jatuh. Ya, tapi lebih dulu kita coba iblis. Di sini disebut ayat 8 itu iblis. Ya. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis, lawanmu si iblis. Nah, iblis, ya, di dalam bahasa asli di sana saya coba lihat itu diabolos. Diabolos. Hati-hati, diabolos, kira-kira begitu ya. Kalau di sini disebut diabolos itu lawan, ya, atau seteru. Nah, yang namanya iblis, yang nama diabolos itu yang melawan Tuhan. Ya, jadi yang melawan Tuhan itu adalah iblis. Kemudian dia juga melawan manusia, terlebih
bagi manusia yang percaya kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya manusia itu makin jauh dengan Allah, dan akhirnya manusia yang percaya itu akan murtad dan tidak mempercayai Allah lagi. Itu tujuan iblis. Maka kita harus hati-hati. Ada beberapa strategi yang dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan kita, ya, dan juga menggugurkan iman kita. Ayat 8 di sana disebutkan secara berurutan, ya. Di sana disebutkan si iblis berjalan keliling. Itu strategi dia yang pertama. Dia berjalan keliling. Artinya apa? Rajin. Gak pernah putus asa. Itu iblis. Dia gak pernah putus asa, dan dia kemana saja dia keliling. Itu berarti dia kemana saja. Sasarannya itu bisa orang yang beragama maupun yang tidak beragama. Sasarannya. Maka dia sebutkan keliling kemana saja. Terlebih bagi mereka yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, di sana digarap mati-matian sama dia, supaya orang itu jatuh dan imannya jadi gugur. Dan itu strategi dia yang pertama, berjalan keliling. Strategi dia yang kedua di sana disebutkan seperti singa. Kita tahu singa, orang seringkali mengatakan raja hutan. Dia singa raja. Dia seperti singa. Singa itu ganas. Gak ada singa yang tidak ganas. Semua singa itu ganas. Jadi iblis itu ganas. Jadi salahlah bagi orang yang mengatakan ada iblis yang baik, ada iblis yang tidak baik. Itu salah. Dia seperti singa, dia ganas. Ya. Kemudian tidak hanya ganas, dia selalu mengintip mangsanya. Ini pernah saya merupakan di sini. Singa, coba perhatikan. Kalau kita lihat TV, lihat apa, perhatikan saja. Itu singa. Kalau ada rombongan banyak binatang gitu ya, dia nggak langsung terekam. Dia diam gitu, ya. Dia diam. Dia perhatikan mana yang harus saya terekam. Dia perhatikan masa-masa. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau di hutan banyak rombongan binatang, dia biasanya yang diperhatikan yang paling belakang. Ya. Yang paling belakang, apalagi jalannya seenaknya begitu ya, nggak mau bareng-bareng. Nah, itu yang diperhatikan. Ketika mangsa yang diperhatikan itu sudah waktunya dia kejar, baru di situ keluar dia dari belantara dan kejar dia, ya, kejar. Dan itu mesti kena. Jadi dia ngintip dulu. Setelah diintip, perhatikan, baru di situ diterkam. Jadi dia tidak asal nerekam. Dia tidak asal nerekam. Dia perhatikan yang paling lemah, yang paling menyendiri dari persekutuan itu mana, itu yang akan diterekam. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam hidup bergereja kita diminta, gereja disebut adalah persekutuan orang percaya. Jangan sampai kita menyendiri. Ketika kita menyendiri dari persekutuan orang percaya, disitulah dia mengincar kita dan mau menangkap kita sebagai mangsanya.
Itu berarti kalau kita perhatikan, singa ketika mau mencari mangsa, dia selalu mencari titik lemah. Mangsa yang mempunyai titik lemah itu mana? Itu yang akan direkam dan akan dimangsanya. Kalau kita mau sadar, setiap manusia itu mempunyai titik lemah. Kita semua punya titik lemah. Masing-masing biasanya berbeda. Titik lemah kita itu berbeda. Ada yang titik lemahnya itu adalah mudah marah. Ada yang titik lemahnya itu malas. Ada yang titik lemahnya itu gila harta. Ada yang titik lemahnya itu adalah gila tahta. Ada yang titik lemahnya manusia itu sombong. Dan banyak sekali titik lemah yang ada di dalam setiap diri manusia. Dan titik lemah itulah yang akan menjadi pusat perhatian daripada diabolos ini, untuk menerkam kita, menjatuhkan kita. Bapak Ibu, bicara soal kesombongan, titik lemah kesombongannya, konon ada satu cerita Yunani kuno. Orang Yunani itu memang banyak cerita-cerita yang sangat menarik. Ada satu cerita Yunani kuno itu begini. Ada seorang ibu yang sedang mengandung. Sang dewa bilang kepada ibu itu, "Oh, nanti anakmu akan lahir. Dan saya mau anakmu itu menjadi orang yang gagah perkasa." Caranya bagaimana? Ya, di dalam cerita itu si dewa itu bilang, ketika anakmu nanti lahir, supaya dimasukkan ke sungai Sting. Dimasukkan ke sungai Sting. Betul. Ibu kita, kenapa mesti dimasukkan ke sungai Sting? Supaya anak itu akan menjadi kuat, perkasa. Ya, tombak panah tidak akan mempan ke tubuh anakmu karena sudah dimasukkan ke kawah Condo di Moko, yaitu di sungai Sting. Yang namanya seorang ibu diberi pengharapan begitu, senangnya setengah hadiah gitu. Begitu anak itu lahir, langsung seminggu kemudian ibunya bawa anak itu ke sungai. Dibenamkan anak itu ke sungai. Nah, cara benamkannya gimana? Dipegang dua kakinya, dimasukkan gitu. Diangkat lagi. Nah. Dan anak ini memang luar biasa prakasanya. Apapun tidak mempan bagi anak ini. Senjata yang luar biasa waktu itu kan, panah, tombak, parang, enggak bisa mengenai. Maka di dalam pertempuran anak ini selalu menang. Ya, anak ini selalu menang. Tapi akhirnya dia sombong. Ya, dia sombong. Ya, siapa sih yang mengalahkan saya? Tidak ada. Semua senjata tidak mempan ke dalam tubuh. Namanya manusia, sekuat-kuatnya ada titik lemahnya. Titik lemah anak ini apa? Tidak sengaja itu ada panah yang nyasar mengenai tumitnya, mengenai tumit. Panah itu beracun, dia akan tumit, dia tembus itu tumit. Bertanya, kok bisa?
Semua kan udah di ini. Tetapi tadi aku bilang, ketika dimasukkan ke kawah itu kan dipegang kakinya, dimasukkan. Akhirnya bawahnya itu kan tidak kena air. Jadi anak itu akhirnya titik lemahnya ada di tumit. Nah, itulah akhirnya disebut tumit Achilles. Ya, jadi tumitnya kena panah beracun, akhirnya dia dipandu pulang oleh tentaranya, mati di jalan. Karena kesombongannya bahwa dia tidak mampu diterjang apapun yang ada di dalam pertempuran itu. Titik lemah dia tetap ada. Dan itu sebagai peringatan bagi kita bahwa hati-hati terhadap titik lemah kita masing-masing. Ya. Saya tidak menyebutkan titik lemahnya orang ini. Kita sendiri yang akan tahu di mana titik lemah kita. Kemudian, kalau memang manusia mempunyai titik lemah, apa yang menjadi resepnya Tuhan supaya kita tetap menang dan menghadapi diabolos kita? Ya, Tuhan juga punya resep. Kalau tidak hanya iblis yang punya strategi, Tuhan juga punya resep. Bapak Ibu, kalau di sini disebutkan, ya, ayat 8 juga, yang pertama itu berjaga-jaga. Itu resep pertama yang harus kita miliki. Berjaga-jaga. Pasti berjaga-jaga artinya tidak lemah. Jangan mudah terbuai oleh apapun yang bisa menjatuhkan kita. Jangan tidur sedikit pun iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti sekarang ini. Sekarang ini kan COVID. Mana kita yang menjadi incaran COVID mudah seringkali diumumkan. Ya biasanya lewat droping, lewat mulut dan sebagainya. Maka kita diminta pakai masker, gitu kan? Kemudian jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun dan seterusnya. Kalau semua itu kita lakukan, kita taati, maka titik lemah kita itu akan tercover. Titik lemah kita akan terlindungi dengan aturan-aturan yang kita ikuti dengan baik. Tapi manakala kita ada sedikit saja yang kita langgar, nah itu menjadi titik lemah kita. Dan disitulah COVID akan bisa datang kepada kita kapan saja. Maka Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana disebutkan adalah jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kenapa sih kok kita nggak boleh khawatir? Maksud khawatir di sini begini. Yang dimaksud dengan khawatir di dalam firman Allah ini adalah khawatir itu sama saja kita tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ketika kita tidak mengakui adanya Tuhan, maka itu berarti kita khawatir. Dan ada seorang ahli teolog yang cukup terkenal, dia mengatakan demikian, khawatir itu merupakan benih dosa yang sangat halus. Jadi enggak kita sadari bahwa itu dosa, itu khawatir. Dia merupakan benih dosa yang sangat halus menguasai kita dan kita nggak sadar bahwa kita sudah
diserbu oleh dosa. Itulah khawatir. Maka Tuhan perintahkan jangan khawatir. Kemudian yang ketiga, konsep dari Tuhan supaya kita menang dari diabolos adalah lawan dengan iman yang teguh. Ya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang seperti apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Iman yang teguh artinya adalah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan adalah Tuhan yang tetap melindungi dan membela kita dari semua serangan-serangan yang datang dari diabolos. Kita harus tetap percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Itu berarti Tuhan menyertai kita, baik kita senang maupun tidak senang, kita sakit maupun tidak sakit, kita kaya maupun miskin. Penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Dia selalu setia menyertai kita. Apakah itu berarti kita bisa kalis dari segala sesuatu? Ya, memang kita bisa sakit, kita bisa kena apa saja, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan. Kekuatan itulah yang akan diberikan Allah kepada kita, sehingga kita masih bisa melihat masa depan itu dengan penuh harapan. Maka kita harus beriman bahwa bersama Tuhan kita dapat bertahan. Bersama Tuhan kita bisa menjadi pemenang. Jangan biarkan sekali lagi titik lemah kita biarkan begitu saja menjadi sasaran bagi diabolos untuk menjatuhkan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena dalam situasi yang sangat menakutkan, karena COVID makin tidak bisa terbendung lagi, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Bapa. Itulah sebabnya kami mohonkan dengan ketulusan hati dan kerendahan kami bagi semua jemaat yang sekarang sakit, baik sakit tubuh secara umum maupun COVID, kuasa-Mu yang akan memberi kekuatan dan memberi kemenangan kepada mereka, sehingga mereka boleh menemukan kesehatan yang datang dari Tuhan. Kami juga merasa bahwa hidup ini sepertinya makin sulit, rezeki makin sulit untuk kita dapatkan, tetapi kami pun mempunyai satu iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus memimpin perjalanan hidup kami ini, sehingga kami berjalan bersama Tuhan dan akhirnya kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, biar ini boleh kami bawa pulang, bahwa Tuhan menyertai kami dan kami harus hati-hati terhadap titik lemah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah pada hari ini. Kita kidungkan nomor 46 ayat 1 sampai 3.
kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, dan juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa. Mari kita pulang, kita mempercayai sabda Allah bahwa Allah tetap mendukung kita, Allah tetap memelihara kita agar kita waspada di dalam memperhatikan titik lemah kami masing-masing. Kita pulang dengan mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, penyertaannya di dalam kehadiran Roh Kudus menyertai kita semua pada pagi ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.